I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Pelealu. Saya akan menjelaskan materi ke-6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Yang pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua, keunggulan NKRI. 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau krama tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis.
Yang ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Yang kedelapan, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Yang kesembilan, wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Yang ke-10, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Sumpah Pemuda. Sedangkan faktor penghambat yang pertama ada kebinekaan atau keragaman pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Yang kelima, pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal, kemerdekaan para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara itu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Ketika berada di rumah, kita dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Dalam kehidupan di sekolah, kita senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kita harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mufakat, dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Sekian dan terima kasih.